Bab 293 Nemesis Binatang Roh Serangga, Tombak Laba-Laba Tingkat 8 Dewa. Tiga Kaisar Semut 15 ton sekarang semuanya melakukan gerakan aneh, membungkuk ke depan bersama-sama. 6 kaki mereka semua terangkat, hanya berbaring di sana di tanah tanpa bergerak, seperti ketika mereka menunggu Tang San menyerang sebelumnya, tidak bergerak. Menunggu kesempatan lain, Tang San tertawa tanpa sadar. Dengan pikiran, cahaya keemasan keluar dari punggungnya. 8 tombak laba-laba tiba-tiba menjulur di belakangnya. Perasaan solid dan bermartabat dari punggungnya meningkatkan semua atribut Tang San, dan dia juga diam-diam jatuh ke tanah. Karena kamu sedang menunggu kesempatan, maka aku juga. Bang bang bang, 3 gema teredam bergema-bergema saat Tang San jatuh. 6 kaki Kaisar Semut 15 ton menghantam tanah secara bersamaan. Kekuatan mengerikan mendorong mereka dengan kekuatan balasan yang sangat kuat. Mereka menembak ke arah Tang San seperti 3 bola meriam. Kecepatan yang mereka capai dalam sekejap itu tidak kalah bahkan dengan kemampuan terburu-buru Dark Devil God Tiger. Mereka telah mencapai Tang San dalam sekejap. Kali ini mereka merasakan tanah sambil menunggu. Meskipun Tang San jatuh dengan ringan, dia masih akan menghasilkan getaran samar, dan mereka memanfaatkan ini untuk menilai dan menyerang ke arah Tang San. Mereka mencoba untuk langsung menangani Tang San. 3 Kaisar Semut 15 ton terlalu cepat. Meskipun Tang San bereaksi dengan cepat, seagot tridennya hanya bisa memblokir 2 dari mereka, yang terakhir masih melesat ke arahnya. Bang bang, dengan 2 suara teredam, 2 Kaisar Semut 15 ton menghantam seagot triden dan langsung terlempar. Tidak selangkah lebih lambat dari mereka, di bawah gravity control, area dalam jangkauan seagot triden memiliki gravitasi 10 kali lipat, membuat beratnya mencapai angka astronomi. Meskipun Kaisar Semut 15 ton sangat kuat, mereka masih tidak bisa mencapai level yang menakutkan itu. Seagot triden berdering dengan serangan itu, dan 2 Kaisar Semut 15 ton terbang kembali. Tapi Kaisar Semut 15 ton terakhir itu masih menerjang. Tang San bergeser ke samping, menggunakan punggungnya untuk menerima serangannya. Dengan ledakan, Tang San dikirim tersandung ke depan. Jika bukan karena berat seagot triden yang menakutkan, dia mungkin telah terlempar terbang. Tapi, Kaisar Semut 15 ton yang memukulnya tidak lebih baik. Itu terlempar ke belakang seperti sambaran petir emas yang berkilauan, berguling-guling di tanah. Meskipun tidak terbang sejauh 2 saudaranya, itu masih menyebabkan kawah. Awalnya, tempat Tang San memukulnya adalah pusat tempat 8 tombak laba-laba muncul dari punggungnya. Disinilah Tang San merasa diri adalah yang paling sulit. Sejak 8 tombak laba-laba berevolusi, Tang San selalu ingin mencoba seberapa kuat pertahanan tulang roh eksternal ini yang terus-menerus mentransmisikan sensasi kekerasan. Tentu saja, dia sudah dipersiapkan sebelumnya. Kekuatan batin keterampilan surga misterius langsung mengembun di punggungnya. Jika pertahanan energi kental dari 8 tombak laba-laba tidak dapat menerima serangan Kaisar Semut 15 ton, kekuatan batin keterampilan surga misterius dapat meminimalkan kerusakan. Dampak yang sangat besar membuatnya jatuh ke depan, tetapi Tang San senang daripada khawatir. Meskipun dia telah mengambil beberapa peluang dengan cara bertahan seperti ini, hasilnya masih sempurna. Dampak dari serangan Kaisar Semut 15 ton dapat dibayangkan, tetapi meskipun serangannya menjatuhkan Tang San ke depan, dia tidak mengalami terlalu banyak sentakan. Dia hanya merasakan punggungnya memanas. Kekuatan tumbukan itu menyebar di punggungnya, dan perasaan yang sebelumnya solid berubah menjadi pusaran panas halus yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat melebur kekuatan tanpa membiarkan jejak menembus pertahanan 8 tombak laba-laba. Dengan mengamati dengan kekuatan mental, Tang San menemukan bahwa kulit di sekujur punggungnya telah berubah menjadi emas, samar-samar ada tonjolan aneh, melindunginya seperti baju besi. Kaisar Semut 15 ton itu memantulkan, riak petir emas di sekujur tubuhnya, yang disebabkan oleh panas terik di punggung Tang San yang mentransmisikan ke dalam tubuhnya. Itu jelas merupakan efek yang mirip dengan refleksi kerusakan. Tang San mengerti bahwa perkiraannya benar sekali. 8 tombak laba-laba seharusnya benar-benar mencapai level itu. Bahkan jika itu baru saja masuk, tanpa sepenuhnya menjadi kemampuan di level itu masih merupakan manfaat besar baginya saat ini. Ketiga Kaisar Semut 15 ton ini mungkin tidak banyak, tetapi selanjutnya dia akan menghadapi binatang roh terkuat di lautan, Paus Iblis Laut Dalam yang telah melampaui kategori binatang roh 100.000 tahun. Orang besar itu pasti tidak akan mudah untuk dihadapi. Terakhir kali dia menghadapinya,
Tang San mengandalkan 8 tombak laba-laba untuk menyebabkan kerugian kecil. Sekarang 8 tombak laba-laba telah berevolusi sekali lagi, dan Tang San secara alami juga sedikit lebih percaya diri dalam melawannya. Aku tidak akan bermain denganmu. Sudut mulutnya naik menjadi cibiran, Tang San tidak mengejar Kaisar Semut 15 ton yang memantul, melainkan terbang ke udara sekali lagi, memudar ke domain perak biru. Alasan dia tidak mengejar serangan semut sebenarnya bukan karena dia tidak ingin membagi dan menaklukkan, melainkan karena dia melihat hubungan mental dari tindakan Kaisar Semut 15 ton. Jika dia menyerang salah satu dari mereka, dua lainnya bisa datang membantunya bahkan ketika terganggu oleh domain perak biru, bersatu sekali lagi. Jangan menganggap ketiga Kaisar Semut 15 ton ini sebagai makhluk roh 90.000 tahun, mereka bertiga bersama-sama seperti tiga kekuatan dengan kemampuan fusi. Bahkan jika itu bukan kemampuan fusi roh seperti segitiga besi emas, itu masih cukup sulit untuk dihadapi. Sayangnya, titik lemah mereka jelas. Terutama ketika dia mengendalikan mereka dalam kekuatan yang menjadi spesialisasi mereka. Pertempuran ini tidak lagi menahan ketegangan. Di udara, 8 tombak laba-laba sepenuhnya terentang, memanjang lurus sempurna dan merata di belakang Tang San. 8 tombak laba-laba emas yang berkilauan ditambah seagot trident Tang San yang dipegang, serta merek seagot trident di dahinya, membuatnya terlihat hampir seperti seagot. 8 baris cahaya keemasan melesat keluar dari 8 tombak laba-laba praktis secara bersamaan. Ditutupi oleh domain perak biru, mereka langsung jatuh pada Kaisar Semut 15 ton yang terkena serangan balik 8 tombak laba-laba Tang San. Dang 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 dang. 8 suara rapuh meletus. Di bawah serangan 8 sinar emas, serangkaian percikan api menghantam punggung Kaisar Semut 15 ton itu. Serangan 8 tombak laba-laba tingkat dewa sebenarnya tidak bisa langsung menembus baju besinya, hanya menyisakan 8 kawah di karapas. Pertahanan yang begitu kuat, Tang San berseru kagum. Hanya saja, pertahanan yang kuat tidak berarti tidak mungkin. 8 benang emas yang melonjak bergeser saat 8 tombak laba-laba menyesuaikan diri, langsung berkelok-kelok di sekitar Kaisar Semut 15 ton seperti tali. Suara gesekan yang menusuk telinga menyertai kabut emas samar yang naik dari Kaisar Semut 15 ton, jeritan melengking membuatnya meletus dengan seluruh kekuatannya menarik tubuhnya dengan keras, tampaknya mencoba untuk melepaskan diri dari benang emas menelan 8 tombak laba-laba. Sayangnya, benang emas yang menelan bukanlah Kaisar Perak Biru, mereka terbentuk sepenuhnya dari energi daripada substansi. Tidak peduli bagaimana Kaisar Semut 15 ton berjuang, itu paling banyak bisa membuat cahaya benang emas yang menelan sedikit menguat, membuatnya sedikit lebih lama. Tak satu pun dari kekuatan tarikannya mencapai Tang San, apalagi membiarkannya menarik bebas. Asap emas yang mengepul dari Kaisar Semut 15 ton disebabkan oleh kontaknya dengan benang emas yang menelan. Setelah berevolusi, mereka tidak hanya memiliki kekuatan menusuk yang tangguh, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kekuatan korosif yang cukup menakutkan. Racun laba-laba iblis yang dihadapi pria, ditambah semua racun sebelumnya dari 8 tombak laba-laba dan racun es dan api sumur yin yang bercampur menjadi satu, sama sekali tidak akan kalah dengan domain kematian Kaisar Laba-laba kematian Bibi Dong, dan bahkan melampauinya sedikit. Meskipun pertahanan Kaisar Semut 15 ton tangguh, terkorosi oleh banyak racun, rasa sakit yang dirasakannya masih menyiksa. Bahkan jika benang emas yang menelan tidak bisa melelehkan karapasnya dengan cepat, mereka masih terus-menerus merusak tubuhnya. Semakin banyak waktu berlalu, semakin serius korosinya. Selain itu, properti menelan lainnya juga muncul sekarang. Saat Kaisar Semut 15 ton berjuang, kekuatannya sedikit demi sedikit diserap oleh benang emas yang menelan dan dikirim ke Tang San. Tingkat energi yang diserap jauh lebih cepat daripada kelelahan Tang San karena mempertahankan benang emas yang menelan dan domain perak biru. Bahkan skill surga misteriusnya menunjukkan tanda-tanda perlahan meningkat. Dua Kaisar Semut 15 ton lainnya segera menemukan apa yang sedang terjadi, dan tidak dapat menemukan dan menyerang Tang San, mereka dengan cepat melompat ke saudara mereka untuk membantu membebaskannya. Sayangnya, tepat ketika mereka tiba, 8 tombak laba-laba di belakang Tang San masing-masing menghasilkan 2 ujung tajam lainnya, memuntahkan 16 benang emas menelan lainnya, membuat mereka segera mengikuti langkah-langkah Kaisar Semut 15 ton terakhir, dan juga diikat erat. Yang sedikit mengejutkan Tang San adalah bahwa ketiga makhluk roh kuat 90.000 tahun ini tampak jauh lebih lemah ketika diikat oleh benang emas yang menelan. Bahkan dengan kekuatan untuk berlari,
mereka hanya terus-menerus berguling-guling di tempatnya, mencoba membebaskan diri. Tak satu pun dari kecepatan yang mereka tunjukkan sebelumnya dipamerkan. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah tiga binatang roh budidaya 90.000 tahun. Mungkinkah Dewa Delapan Tombak Laba-Laba tingkat menjadi sekuat itu? Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Tang San adalah bahwa pada tingkat dewa, benang emas yang menelan diakui dapat menjebak tiga kaisar semut 15 ton, tetapi yang lebih penting adalah bahwa 8 tombak laba-laba menahan mereka. 8 tombak laba-laba adalah tulang roh eksternal dari laba-laba iblis berwajah manusia, dan laba-laba iblis berwajah manusia adalah musuh dari semua makhluk roh tipe serangga. Jika semut 15 ton biasa terinfeksi oleh aura laba-laba iblis berwajah manusia, mereka bahkan tidak akan bisa bergerak. Memang, ketiga kaisar semut 15 ton ini benar-benar memiliki 90.000 tahun kultivasi. Tapi 8 tombak laba-laba Tang San juga bukan aura laba-laba iblis berwajah manusia biasa. Setelah beberapa evolusi, 8 tombak laba-labanya membagikan aura yang setara dengan laba-laba iblis berwajah manusia tingkat dewa. Benang emas yang menelan berputar di sekitar tubuh mereka, dan seperti ini benar-benar menekan aura mereka dan segera membuat mereka tidak dapat menunjukkan bahkan setengah kekuatan mereka. Tiga kaisar semut 15 ton memiliki tiga kemampuan terkuat, yaitu kekuatan, pertahanan, dan kecepatan. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan roh yang kuat, mengandalkan tiga karakteristik ini, ketiga kaisar semut 15 ton tidak terkalahkan. Sangat sulit bagi makhluk roh lain untuk mengalahkan mereka. Mereka secara langsung mengabaikan serangan fisik dengan mengandalkan karapas padat mereka, dan serangan energi juga tidak mampu menghancurkan pertahanan mereka, dan dengan serangan kuat mereka yang cepat, mereka sering dapat menghancurkan musuh mereka. Bahkan jika mereka bertemu dengan makhluk roh dengan kemampuan tipe kontrol, mereka masih bisa membebaskan diri dengan kekuatan mereka dan menyerang lagi. Tapi benang emas menelan Tang San dapat dihitung di antara serangan energi, tetapi juga mengontrol serangan energi tipe. Membebaskan diri itu sulit sampai ekstrim. Mereka juga memiliki efek pengurasan dan efek racun korosif. Ini menempatkan tiga saudara kaisar semut 15 ton dalam krisis besar. Hanya saja, jika itu hanya benang emas yang menelan, mereka masih bisa berhamburan ke tiga arah dengan kecepatan mereka, dan dua akan selalu bisa lolos dari serangan itu. Bagaimanapun, 8 tombak laba-laba Tang San yang menelan benang emas tidak mungkin memanjang tanpa batas. Sayangnya, mereka sialnya bertemu dengan aura tingkat dewa Man-Face Demon Spider, yang menekan ke-6 kaki mereka hingga mati rasa, membuat mereka pada dasarnya tidak dapat melarikan diri. Mereka ditekan sampai mati, benang emas yang menelan terus-menerus menyerap kekuatan mereka, merusak karapas mereka. Tang San pada dasarnya tidak perlu menyerang agar mereka kehilangan semua peluang untuk melarikan diri. Pada awalnya, Tang San masih takut ketiga orang ini akan bertindak lemah seperti yang dilakukan Dark Devil God Tiger, mencari kesempatan untuk menyerang. Tetapi tiga kaisar semut 15 ton secara bertahap tumbuh tidak mampu menahan racun dari benang emas yang menelan, perjuangan mereka semakin lemah dan semakin lemah. Pada saat yang sama kecepatan penyerapan energi tumbuh semakin cepat. Tang San kemudian yakin bahwa mereka tidak lagi memiliki kesempatan. Dengan hati-hati melayang ke depan, benar saja, Kaisar Semut 15 ton pada dasarnya tidak bereaksi sama sekali. Tang San kemudian menghapus domain perak biru miliknya. Dia tidak menyangka membunuh ketiga orang ini akan jauh lebih mudah daripada membunuh Dark Devil God Tiger. Tampaknya 8 tombak laba-labanya benar-benar menahan mereka. Kekuatan dan kultivasi mereka cukup untuk menjadi cincin roh ke-6, ke-7, dan ke-8 Clear Sky Hammer miliknya. Penambahan kekuatan jelas yang paling cocok untuk Clear Sky Hammer. Begitu dia menyerap cincin roh mereka, bisnisnya di hutan besar Stardew kali ini akan selesai, dan dia bisa pergi menemui rekan-rekannya di tepi laut dan berangkat ke Pulau Sagot. Meskipun dia telah menghadapi bahaya di hutan besar Stardew kali ini, bagi Tang San, itu berjalan cukup lancar. Itu menggunakan waktu yang jauh lebih sedikit daripada yang dia rencanakan. Dia tidak terburu-buru untuk sepenuhnya membunuh tiga kaisar semut 15 ton. Saat ini tubuh Tang San sudah terasa tidak enak badan, energi yang diberikan benang emas yang menelan padanya terlalu besar. Dia tidak perlu melepaskan kemampuan roh. Dia mungkin juga duduk di tanah dan melepaskan domain perak birunya untuk menjaganya lagi, dan menyerap energi asing ini. Melalui penyerapan ini, Tang San segera menemukan benang emas yang menelan berbeda dari sebelumnya. Selain kecepatan penyerapan,
Yang paling membuat Tang San terkejut adalah bahwa energi yang melewati benang emas yang menelan tidak lagi sesederhana hanya penyerapan. Setelah disaring melalui 8 tombak laba-laba sekali, meskipun itu bukan energi yang sama dengan keterampilan surga misterius, itu masih tidak memiliki atribut apapun. Itu adalah energi yang sangat murni. Menyerapnya tidak perlu menggunakan keterampilan surga misteriusnya untuk menyaringnya, dan itu bisa langsung menyatu dengan kekuatan rohnya yang ada. Penemuan ini tidak hanya membuat Tang San sangat terkejut, jika ini masalahnya, setelah itu ketika dia menghadapi musuh dan menggunakan benang emas yang menelan, dia bisa mengubah energi yang diserap menjadi miliknya dalam pertempuran tanpa kausan apapun. Menambahkan kemampuan pamungkas domain perak biru All Rivers Run into the Sea, tanpa diragukan lagi, kekuatan bertarungnya yang berkelanjutan akan mencapai tingkat yang menakutkan. Dan ketika musuh menghadapi benang emas yang menelan, mereka akan merasa lebih sulit untuk membebaskan diri. Racun dari benang emas yang menelan adalah kemampuan yang sama sekali baru setelah 8 tombak laba-laba berevolusi. Mampu melewati racun melalui bentuk energinya, itu layak untuk tulang roh eksternal tingkat dewa. Kabut putih yang kaya menyebar ke seluruh Tang San saat dia bernapas. 3 bunga muncul kembali di atas kepalanya, dan aroma lembut menyebar dari tubuhnya. 6 tulang roh di dalam dirinya menjadi panas secara bersamaan, dan kekuatan roh internalnya perlahan meningkat saat energi asing itu sedikit demi sedikit berubah menjadi miliknya. Peringkat 95 adalah kemacetan judul Douluo, dan bahkan dengan energi menakjubkan yang diserap dari 390.000 tahun 15 ton kaisar semut, setelah disempurnakan oleh keterampilan surga misterius, menghilang seperti lembu tanah liat di laut. Itu hanya membuat Tang San merasakan pertumbuhan menit, dan kecepatan pertumbuhannya lambat. Tang San tidak terburu-buru. Kesenjangan satu tingkat antara peringkat 95 dan peringkat 96 adalah salah satu yang 80% dari judul Douluo tidak dapat menyeberang dalam hidup mereka. Bagaimana bisa semudah itu untuk naik peringkat? Tetapi setiap peningkatan kekuatan roh akan sedikit lebih merupakan jaminan di masa depan. Apa yang disebut air yang menetes akan menembus batu, dan menarik kecambah untuk mempercepat pertumbuhan akan dengan mudah menyebabkan masalah. Perjuangan 315 ton kaisar semut semakin lemah. Kulit luar padat mereka secara bertahap dihancurkan dan dilebur oleh benang emas yang menelan, dan nafas kehidupan berangsur-angsur memudar saat kekuatan mereka dicuri sedikit demi sedikit. Saat sedikit kekuatan terakhir di dalam diri mereka diambil oleh benang emas yang menelan, racun yang sangat korosif secara bersamaan juga merenggut nyawa mereka. Tang San tidak berani menunda. Dia harus menyerap 3 cincin roh dalam beberapa jam. Waktu adalah intinya. Merasakan 3 kaisar semut 15 ton lewat, dia segera menarik benang emasnya yang menelan. Tapi dia masih tidak menarik 8 tombak laba-laba. Dalam kondisi idealnya, dia mulai menyerap cincin roh mereka. Tapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Tang San mengeluarkan roh Clear Sky Hammer-nya dan memberi isyarat kepada salah satu cincin roh kaisar semut 15 ton, 3 garis energi hitam melesat secara bersamaan dari 3 kaisar semut 15 ton, berubah menjadi cincin roh hitam dengan warna kemerahan dan bergerak menuju Clear Sky Hammer. Adegan ini membuat Tang San melompat. Dia jelas hanya memanggil dari salah satu kaisar semut 15 ton, tetapi ketiganya benar-benar menjawab, apa yang sedang terjadi. Hanya saja, dia segera mengerti alasannya. Dia sekarang sudah memiliki 14 cincin roh, jadi tarikannya pada cincin roh sangat besar. Menambahkan bahwa Clear Sky Hammer juga membudidayakan Great Sumeru Hammer, itu agak sombong dengan sendirinya. Meskipun dia hanya memanggil dari satu mayat kaisar semut 15 ton, ketiga tubuh itu sangat dekat, dan mereka semua bereaksi terhadap kekuatan sombong dari Clear Sky Hammer. Di bawah penindasan mutlak, mereka terbang menuju Clear Sky Hammer pada saat yang bersamaan. Bagaimana sekarang? Melihat ketiga cincin roh hitam kemerahan itu terbang, Tang San sekarang hanya punya 2 pilihan. 1. Segera menyerah pada 3 cincin roh, membiarkan mereka berhamburan di udara dan akan menemukan makhluk roh baru yang cocok untuknya. 2. Untuk menyerapnya ke Clear Sky Hammer secara bersamaan. Menyerap 3 cincin roh secara bersamaan belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia Master Roh, dan hanya guru roh dengan roh kembar seperti Tang San dan Bibi Dong yang dapat menghadapi Cirque U Mestances seperti itu. Guru roh sangat berhati-hati saat menyerap cincin roh, dan 2 atau lebih cincin roh yang dapat diserap muncul secara bersamaan sangat jarang. Sebelum ini,
Orang mungkin mengatakan bahwa itu pada dasarnya tidak pernah terjadi. Tang San tiba-tiba menghadapi keputusan yang sangat sulit. Apa yang akan terjadi ketika menyerap 3 cincin roh pada saat yang sama tidak diketahui. Tetapi jika dia menyerah pada 3 cincin roh ini dan pergi mencari binatang roh budidaya 50.000 tahun, itu pasti akan memakan banyak waktu. Keberuntungan tidak akan selalu ada di pihaknya. Binatang roh 50.000 tahun juga tidak mudah ditemukan, apalagi ketika mereka harus sesuai dengan Clear Sky Hammer. Mengingat penindasan total 8 tombak laba-laba terhadap 3 kaisar semut 15 ton sebelumnya, dan melihat seagot trident di sebelahnya, Tang San dengan keras mengatupkan giginya dan membiarkan 3 cincin roh menutupi Clear Sky Hammer-nya secara bersamaan. Kekuatannya yang kuat adalah sumber kepercayaan dirinya. Lantas bagaimana jika itu belum pernah dilakukan sebelumnya? Dengan tubuh setengah dewanya, apakah dia akan takut pada 3 cincin roh yang bahkan belum mencapai 100.000 tahun kultivasi? Jika sebelumnya, Tang San mungkin tidak membuat pilihan seperti itu, tetapi sejak Tang Hao mengajarinya palu Sumeru besar, saat dia mengolahnya, agresivitas Tang San tumbuh dari hari ke hari. Sekarang dia akan memberi Clear Sky Hammer lebih banyak cincin roh, aura berat Clear Sky Hammer sendiri membuatnya menegaskan pilihannya. Saat ketiga cincin roh itu menutupi Clear Sky Hammer, Tang San hanya merasakan ledakan, energi lonjakan yang luar biasa meledak dari Clear Sky Hammer ke dalam dirinya. Itu adalah kekuatan penuh yang dikaitkan dengan kekuatan roh, memukulnya seperti gelombang, seperti waktu di Pulau Sagot. Tubuh Tang San benar-benar meninggalkan tanah di bawah benturan, terlempar beberapa lusin meter ke belakang sebelum mendarat. Clear Sky Hammer hitam tiba-tiba berubah menjadi benar-benar merah, seperti besi branding merah panas. Fluktuasi energi yang intens membuat tanah di sekitar Tang San retak inci demi inci. Cincin roh adalah penempaan kembali roh. Jika itu adalah roh berkualitas sedikit lebih rendah, menyerap 3 cincin roh pada saat yang sama dapat menyebabkan roh itu runtuh. Tapi Clear Sky Hammer berbeda. Keberadaan macam apa itu? Aset berharga dari sekte nomor 1 dunia. Di bawah dampak energi yang sangat besar itu, meskipun berubah menjadi merah menyala, ia masih dengan paksa menerima semua energi dari 3 cincin roh. Pada saat yang sama 5 cincin roh yang sudah menjadi cerah, memancarkan 5 cincin cahaya yang sangat besar untuk melindunginya. Tidak peduli seberapa besar ketiga energi itu menyerang, mereka masih ditekan dan tidak dapat meninggalkan palu, dan bahkan lebih tidak dapat mematahkannya. Sementara itu, domain Dead God yang diukir di Clear Sky Hammer melepaskan cahaya berwarna darah. Niat membunuh yang kuat bergabung dengan sombong Clear Sky Hammer, bekerja sama dengan energi 5 cincin roh untuk sepenuhnya menekan 3 cincin roh baru. Biarkan saja energi ini bergabung menjadi Tang San. Clear Sky Hammer baik-baik saja, tetapi Tang San menghadapi masalah besar. Energi yang tiba-tiba mengalir ke dalam dirinya benar-benar menakutkan, menyebarkan kekuatan batin keterampilan surga misteriusnya dalam praktis sekali jalan. Bahkan bersiap, mata Tang San masih gelap, hampir pingsan karena serangan itu. Dengan erat mengepalkan rahangnya, Tang San dengan keras memperbaiki matanya dan meraung, memuntahkan seteguk kabut berdarah. Dia seperti dewa penjaga yang bersinar. Dia tidak bisa menggunakan domain perak biru sekarang karena dia telah melepaskan roh Clear Sky Hammer. Jika tidak, mengandalkan All Rivers Run into the Sea pamungkas dari Blue Silver Domain, itu akan sedikit lebih mudah dengan bantuan rumput perak biru di hutan. Tapi sekarang dia hanya bisa bertahan. Ayo, Tang San meraung di benaknya. Tangan kirinya terangkat, mendorong hatinya, mengumpulkan keterampilan surga misterius untuk melindungi meridian jantungnya. Tangan kanannya mencengkeram seagot trident, seberkas cahaya seagot langsung mengalir ke hati seagot. Dia langsung terhubung dengan seagot trident. Sementara itu, 8 tombak laba-laba di punggungnya sepenuhnya terentang, diwarnai dengan cahaya kemasan. Aura 8 tombak laba-laba yang kuat dipandu oleh kekuatan mental tingkat tak terbatas Tang San ke dalam dirinya, bekerja sama dengan kekuatan batin keterampilan surga misteriusnya untuk memblokir ketiga serangan kekerasan itu. Tubuh Tang San menjadi medan pertempuran bagi kedua belah pihak. Energi 3 cincin roh secara bersamaan terlalu besar, tetapi untungnya meridian Tang San telah naik ke tingkat setengah dewa dan tidak runtuh. Setiap pembuluh melebar hingga batasnya, tekanan kuat membuat darah Tang San bertambah cepat 10 kali lipat, jantungnya memompa dengan paksa untuk mengakui alirannya. Keyakinan yang keras kepala dan dominasi yang luar biasa menyebar ke seluruh hatinya.
Pada saat inilah Tang San tiba-tiba memahami esensi sebenarnya dari palu Sumeru Agung. Dan juga mengerti bagaimana ayahnya bisa menggunakannya untuk mengalahkan mereka yang lebih kuat. Esensi sejati dari Great Sumeru Hammer, jika bergerak, hanya akan ada satu keyakinan, kemenangan. Di hadapan palu Sumeru besar, tidak ada musuh yang kuat, hanya musuh yang belum dihancurkan. Keyakinan dan obsesi yang sangat keras kepala dapat memunculkan agresivitas penuh dari palu Sumeru besar, dan sangat mengintegrasikannya. Sama seperti menggunakan palu Sumeru besar di dalam dirinya, menghadapi serangan energi dari cincin roh tiga bersaudara, Tang San tidak berniat membimbingnya. Begitu saja dia mendesak semua kekuatannya untuk bentrok agresif yang tak tertandingi dengannya. Pada saat inilah palu Sumeru agungnya benar-benar selesai. Boom! Dengan serangan pertama, Tang San segera berdarah dari lubang kepalanya, seluruh tubuhnya dengan keras menembak dari tanah, lalu sekali lagi jatuh dengan keras ke tanah dengan seagot trident. Dua area tumbukan besar menghancurkan setidaknya satu arteri utama dan lebih dari 10 pembuluh darah yang lebih kecil. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat kulit Tang San berubah menjadi warna darah. Namun meski begitu, bahkan jika dia tidak bisa lagi tetap duduk, dia pada dasarnya tidak peduli dengan kerusakannya. Dia langsung mendesak energinya yang tersisa untuk membentuk serangan kedua, sedemikian rupa sehingga energi yang mengalir ke tubuhnya telah membentuk serangan berikutnya sebelum gelombang kedua Tang San sudah mengenainya. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka pasti akan mengira Tang San gila. Ini menggunakan tubuhnya sendiri sebagai medan perang. Dengan melakukan itu, pertama-tama tubuhnya sendiri akan rusak. Tetapi beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan alasan. Tang San baru saja melakukan ini. Tabrakan tirani meletus sekali lagi. Kali ini, semua energi Tang San benar-benar menyatu menjadi satu di bawah tekanan yang mendominasi itu, disempurnakan, seperti Clear Sky Hammer, dan meledak sekali lagi. Dalam serangan pertama, energi gabungan dari tiga cincin roh Kaisar Semut 15 ton diledakkan kembali dan tersebar, dan tidak banyak yang diserap ke dalam Tang San. Tapi, mereka masih membutuhkan waktu untuk kondensasi kembali. Tang San pada dasarnya tidak memberi mereka waktu itu. Sebelum energi yang melonjak itu meletus untuk kedua kalinya, serangannya telah tiba. Ledakan dahsyat bergema sekali lagi. Di mulut, hidung, dan telinga Tang San, kabut darah emas samar-samar tiba-tiba menyembur keluar. Di mana ia lewat, bahkan pepohonan di sekitarnya pun hancur oleh kabut darah. Dan tubuhnya sekali lagi terkejut kembali, sekali lagi jatuh dengan keras ke tanah. Kali ini, kaki kanan Tang San menjadi cerah dengan tenang. Lampu merah yang diselimuti dengan warna biru keemasan langsung menyebar. Kemampuan memulihkan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru diluncurkan secara otomatis. Ini menunjukkan di negara bagian apa Tang San sekarang. Saat ini Tang San benar-benar tenggelam dalam keadaan palu Sumeru besar, meninggalkan semua kekhawatiran, bahkan tanpa merenungkan apa yang harus dilakukan jika makhluk roh lain muncul sekarang. Tetapi hanya karena serangan kedua yang sama sekali tidak diurutkan inilah energi roh yang sebelumnya sangat kuat ditekan, melemahkan dampak yang menakutkan secara signifikan. Setelah tersebar lagi, kecepatan kondensasinya juga melambat. Tapi kali ini Tang San berhenti daripada melancarkan serangan ketiga. Bukan karena pembuluh darahnya rusak atau karena dia tidak memiliki kekuatan untuk menindaklanjuti, melainkan berdiri di tempat seorang raja, melihat ke bawah dari atas pada energi cincin roh yang sulit diatur itu dengan semacam penghinaan. Menyerap Anda seperti ini hanyalah intimidasi. Apakah kamu tidak mengembun? Kalau begitu baiklah, aku akan membiarkanmu mengembun. Lalu apa? Inilah alasan Tang San berhenti. Dia sudah benar-benar memasuki keadaan sombong, keyakinan yang keras kepala membuat semua energinya menyatu, dan Clear Sky Hammer merah tua di tangan kirinya tampak seperti perpanjangan lengannya, permukaannya terus-menerus cerah dengan garis-garis pola emas, seolah-olah berteriak kegirangan. Little Sun, apa pendapatmu tentang roh? Kamu percaya roh itu apa? Grandmaster memandang sambil tersenyum pada murid yang baru saja dia terima, mengajukan pertanyaan. Tang San yang belum berusia 7 tahun berkedip. Guru, saya merasa bahwa roh adalah bagian dari kita, atau bahwa itu adalah bentuk lain untuk diri sendiri. Grandmaster tampak heran padanya. Sepertinya aku benar-benar tidak memilih murid yang salah. Anda jenius. Memikirkan hal ini di usia Anda benar-benar mengejutkan. Anda benar, roh adalah bagian dari kita. Lebih tepatnya,
Tubuh dan roh kita adalah eksistensi kembar. Hanya tubuh fisik yang dominan. Dan menumbuhkan roh memungkinkan mereka tumbuh bersama dengan tubuh kita. Ini adalah cara terbaik untuk memperlakukan saudara-saudara kita ini. Mengerti? Tang San mengangguk. Tapi, Guru, jika roh adalah eksistensi kembar dengan tubuh kita, kenapa kita bisa berpikir dan roh tidak bisa? Grandmaster menggelengkan kepalanya, tersenyum. Tidak, Anda salah. Roh tidak bisa berpikir. Sebaliknya, roh juga memiliki jiwa mereka sendiri, kita tidak bisa merasakannya. Untuk benar-benar membuat mereka kuat, pertama-tama Anda harus memahaminya. Suatu hari ketika Anda dapat menemukan jantung dari keberadaan kembar Anda, menggunakan tindakan Anda untuk membuktikan diri Anda kepadanya, membiarkannya sepenuhnya menerima Anda, maka Anda benar-benar dapat memperoleh persetujuannya dan membuat Anda bersaudara tidak dapat dipisahkan lagi. Anda juga dapat benar-benar menampilkan kekuatannya. Kalau begitu Guru, bagaimana saya harus melakukannya? Bagaimana saya memahami apa yang sebenarnya diinginkan roh saya? Grandmaster menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu, setiap roh memiliki sifatnya sendiri, Anda harus mencari tahu sendiri. Saya hanya bisa menunjukkan jalannya, saya tidak bisa berjalan untuk Anda. Mengerti? Tang San benar-benar dapat memahami Kaisar Perak Biru karena tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru yang diberikan Ah Yin kepadanya, serta garis keturunan Kaisar yang mengungkapkan hatinya. Tapi Clear Sky Hammer, pada saat ini, dunia batin Tang San yang dipenuhi dengan agresi gila juga akhirnya membangkitkan hati rohnya, memberinya persetujuan dari roh utama sekte nomor 1 di dunia.